saudara, oleh karena wabah COVID-19 ini, banyak orang di seluruh dunia mengalami kekhawatiran tentang kesehatan. Mereka takut mati, tentang resesi ekonomi yang membuat miskin dan banyak orang bangkrut. Apakah keadaan ini yang menyebabkan orang-orang khawatir, takut, sehingga kekhawatiran menjadi wabah dunia? Baik orang kaya maupun orang miskin, pejabat ataupun rakyat biasa, mereka mengalami kekhawatiran tentang kehidupan, tentang masa depan, bahkan tentang keselamatan mereka. Sebenarnya, apa yang menyebabkan kekhawatiran? Mengapa banyak orang khawatir tentang hidupnya? Apakah sebabnya? Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan renungan dengan judul penyebab kekhawatiran. Bacaan kita saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Matius menuliskan kepada kita supaya kita jangan khawatir. Dalam PB kata khawatir itu diulangi 28 kali dalam 25 ayat. Itu artinya Tuhan mau berkata hampir setiap hari orang khawatir, dan Tuhan berkata jangan khawatir, karena kekhawatiran bisa melemahkan iman. Kekhawatiran bisa membunuh iman. Kekhawatiran bisa membunuh masa depan dan harapan kita, sehingga orang tidak bisa bergerak, orang tidak bisa bertindak karena khawatir, karena ketakutan. Jadi saya mau berkata, pembunuh nomor 1 di dunia adalah kekhawatiran. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan orang khawatir? Nah, kita akan belajar beberapa firman Tuhan dalam nats-nats ini. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi prinsip yang pertama, mengapa orang khawatir? Alkitab berkata bukan karena masalah keperluan, bukan masalah kesulitan, bukan masalah bencana, tetapi ayat ini mengatakan, ayat 30 dikatakan, hai kamu yang kurang percaya. Jadi prinsip yang pertama, penyebab kekhawatiran yang pertama karena kurang percaya. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan little faith atau iman yang kecil. Jadi rupanya kekhawatiran itu bukan disebabkan oleh keadaan, oleh masalah, bukan, tetapi rupanya oleh karena kekhawatiran, oleh karena kurang percaya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Seringkali orang meragukan tentang pemeliharaannya. Seringkali kita khawatir karena apa? Kita tidak percaya akan pertolongan Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Jadi prinsip yang pertama, mengapa orang khawatir? Rupanya bukan karena wabah, bukan karena penyakit, tetapi karena mereka kurang percaya kepada Allah. Kurang meyakini bahwa Allah melindungi, Allah menjagai. Memang bisa keadaan itu membuat kita khawatir, tetapi itu tergantung sikap hati kita. Setiap orang bisa mengalami masalah, tetapi sikap hati yang mau percaya kepada Allah itu bisa mengatasi kekhawatiran. Jadi prinsip yang pertama yang firman Tuhan katakan, kekhawatiran itu disebabkan karena kita kurang percaya. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi hari ini, kalau engkau mulai khawatir tentang hidupmu, tentang kesehatanmu, itu firman Tuhan berkata, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang berserah kepada Allah. Karena kamu tidak menyerahkan hidupmu kepada Allah. Jadi prinsip yang pertama ingin firman Tuhan katakan, jangan khawatir tentang masalah apa yang kamu pakai, kamu makan. Seperti bangsa Israel dipelihara di padang gurun, dia tidak menabur dan tidak menuai. Bahkan di sini diingatkan tentang rumput di padang yang didandani Allah. Tuhan juga mengatakan tentang burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan cadangan makanan di lumbungnya, tetapi Allah pelihara. Jadi karena itu percaya akan pemeliharaan Allah, percaya akan kebaikan Allah, percaya akan pertolongan Allah. Ada mujizat di tengah-tengah kelemahan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kamu khawatir. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sekali lagi kamu khawatir. Tuhan mengingatkan kita, kenapa kalau engkau khawatir? Mari kita mengoreksi diri kita. Kekhawatiran disebabkan karena kita kurang percaya atau iman yang kecil tentang kuasanya, tentang kebaikannya, tentang pemeliharaannya, tentang nilai diri kita di hadapan Allah, dan Allah memandangnya sangat tinggi. Prinsip yang kedua yang ingin firman Tuhan katakan, mengapa banyak orang khawatir? Yang pertama tadi karena kurang percaya. Coba perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat 32. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya melihat prinsip yang kedua. Mengapa orang khawatir? Yang pertama karena kurang percaya. Yang kedua karena kurang mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mengenal sifat pribadi Allah, kita mengenal tentang kuasanya, maka kita dijauhkan dari kekhawatiran. Seperti Abraham, dia tidak takut kehilangan anaknya, dia tidak takut tentang masa depannya. Ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan menyuruh dia mengorbankan anaknya, dia tidak takut. Kenapa? Karena Abraham mengenal Allah. Dan Tuhan berkata, rancanganku damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi mengapa banyak bangsa, banyak orang mengalami kekhawatiran? Karena dia tidak mengenal siapa pribadi Allah, yang memelihara kita, yang menciptakan kita, yang menjaga kita. Karena itu sekali lagi, jangan kamu khawatir. Kalau engkau khawatir tentang masa depanmu, tentang hidupmu, itu oleh karena engkau kurang mengenal Allah dan kurang percaya kepada pribadi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau mengoreksi hidup kita. Sudahkah Bapak Ibu percaya dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, masa depan kita, mati hidup kita kepada Allah? Tetapi juga mari kita mengenal pribadi dan sifat Allah yang memelihara, yang menjaga, yang maha kuasa, maha kasih, maha penyayang, maha penolong, maha pelindung. Bahkan Tuhan tidak pernah kewalahan memberi makan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Hampir 8 miliar.
segala binatang dan ikan-ikan, semua Allah pelihara. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan, Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Karena itu kenalah Dia. Betapa baiknya Allah itu, betapa luar biasanya Allah itu. Karena itu, sekali lagi, mengapa banyak orang khawatir? Karena mereka kurang mengenal Allah, atau karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Prinsip yang ketiga, mengapa orang khawatir? Coba perhatikan di dalam ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya melihat prinsip yang ketiga. Mengapa orang khawatir? Karena tidak melakukan kebenaran. Kata kerajaan Allah itu artinya adalah wilayah kekuasaan Allah. Jadi tentang pribadi yang berkuasa. Kalau di situ dikatakan kebenaran Allah. Nah, kata kebenaran ketika saya cek dalam bahasa Yunaninya dipakai kata diakosune, bukan aletheia. Kebenaran yang berkenan kepada Allah, kebenaran yang bersumber kepada Allah, kebenaran yang mengarahkan hidup kepada Allah. Jadi prinsip yang ketiga, mengapa orang khawatir? Rupanya karena mereka tidak melakukan kebenaran Allah, tidak mencari kebenaran Allah. Biasanya orang khawatir karena melakukan dosa atau salah. Jadi kalau kita melakukan misalnya mencuri, itu biasanya kita khawatir. Jadi semakin kita tidak taat, tidak benar, maka di situ timbul kekhawatiran. Karena kita tidak taat, kita tidak mentaati apa yang difirmankan Tuhan. Jadi kekhawatiran itu disebabkan karena yang ketiga, karena tidak melakukan kebenaran, sesuatu yang menyenangkan Allah. Contohnya, kebenaran yang Allah tetapkan melalui pemerintah. Seringkali banyak orang khawatir karena apa? Tidak mematuhi apa yang dikatakan pemerintah. Kita tahu tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Tetapi juga kemudian kita tidak mentaati apa yang difirmankan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi mengapa Anda khawatir? Karena Anda dan saya tidak melakukan kebenaran firman Allah. Apa yang diperintahkan, apa yang disuruh Allah, kita mengabaikan dan menganggap sepi. Sehingga apa? Kita khawatir tentang masa depan kita. Kita khawatir tentang kehidupan kita. Kita khawatir tentang anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kebenaran, tidak menjadi teladan yang benar, tidak mendidik dengan benar. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya apa? Janganlah kamu khawatir. Karena apa? Masalah kita itu ada batasnya. Seumur hidup Anda tidak mengalami masalah yang sama. Dan Tuhan menjamin kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya apa? Masalah tidak selamanya akan diam sama kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa orang khawatir? Yang pertama tadi, yang pertama karena kurang percaya. Mengapa orang khawatir? Yang kedua, karena kurang mengenal Allah. Dan yang ketiga, karena mereka tidak melakukan kebenaran. Karena itu kalau Bapak Ibu mau keluar dari kekhawatiran, percayalah kepada Allah. Lakukanlah kebenaran dan kenalah Allah. Maka hidupmu akan menjadi damai. Karena Dia yang menjamin. Bahkan ada lagu mengatakan sampai masa tuamu, aku Allah yang menggendong kamu. Aku memperdulikan kamu, aku perhatikan kepada kamu. Dan jangan takut, firman Tuhan juga menjamin. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucumu meminta roti. Allah juga menjamin masa depan bagi anak cucumu yang mungkin
engkau belum punya cucu, tetapi Tuhan sudah menjamin ketika engkau hidup dalam kebenaran. Jadi mengapa orang khawatir? Karena mereka tidak melakukan kebenaran. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tidak memusingkan dan tidak mengkhawatirkan tentang masalah makanan, minuman, masa depan, dan hidup kita sendiri. Kalau engkau hidupmu benar, sesuai dengan firman Allah, firman Tuhan berkata, bekerjalah, maka kita harus bekerja dengan baik. Rajinlah, tekunlah. Kita lakukan itu perintah Allah. Firman Tuhan berkata, kalau nggak mau kerja, janganlah makan. Jadi mengapa orang khawatir? Ya karena nggak bekerja dengan baik, malas-malas. Nah, karena itu rajinlah, maka itu bisa mengatasi kekhawatiran kita. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi